Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai bagaimana sel menangani protein abnormal yang dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Jurnal rujukan yang kami gunakan adalah jurnal How a Cell Deals with Abnormal Proteins from Institute of Pathology Medical University of Graz, Austria. Jadi yang pertama mengenai latar belakang. Istilah protein berasal dari kata Yunani proteos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda, Gerardus Mulder, karena ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme. Protein adalah senyawa organik yang molekulnya sangat besar dan susunannya sangat kompleks, serta merupakan polimer dari alfa asam-asam amino. Jadi sebenarnya protein bukan merupakan zat tunggal, serta molekulnya sederhana, tetapi masih merupakan asam amino. Oleh karena protein tersusun atas asam-asam amino, maka susunan asam mengandung unsur-unsur seperti terdapat pada asam-asam amino penyusunnya, yaitu C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung unsur-unsur lain, seperti misalnya S, P, Fe, atau Mg. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada di dalam otot, 1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, berbagai hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks interseluler, dan sebagainya protein. Di samping itu, asam amino yang membentuk protein bertindak sebagai prekursor sebagai besar koenzim, hormon, asam nukleat, dan molekul-molekul yang esensial untuk kehidupan. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Protein adalah salah satu biomakromolekul yang penting peranannya dalam makhluk hidup. Fungsi dari protein itu sendiri secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu bahan struktural dan sebagai mesin yang bekerja pada tingkat molekular. Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi protein? Kedua, jelaskan bagaimana lipat protein. Yang ketiga, jelaskan bagaimana kontrol kualitas terkait. Dan yang keempat, jelaskan bagaimana kelainan lipatan protein dan bagaimana penyakit terkait gangguan agregasi protein. Tujuan penelitian yang pertama dapat memahami definisi protein, yang kedua dapat memahami tentang lipatan protein, yang ketiga dapat memahami tentang kontrol terkait, yang keempat dapat memahami tentang kelainan penyakit terkait gangguan agregasi protein. Yang kedua adalah pembahasan definisi protein. Protein berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama, adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein ditemukan oleh Jan Jacob Berzelius pada tahun 1838. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L-asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Bobot molekul tinggi, suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imunitas sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan dalam biji dan juga dalam transport hara. Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam amino di samping itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur protein merupakan 16% dari berat protein. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya.
Selanjutnya ada sumber protein, yaitu bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik, dalam jumlah maupun mutu seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya, seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi. Bahan makanan nabati yang kaya akan protein adalah kacang-kacangan. Sumber protein untuk manusia ada dua, yaitu satu sumber protein hewani, yang kedua sumber protein nabati. Selanjutnya fungsi protein. Yang pertama sebagai biokatalisator atau enzim, yang kedua sebagai protein transport. Contohnya hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Dan selanjutnya protein transport di dalam plasma darah mengikat dan membawa molekul atau ion spesifik dari satu organ ke organ lain. Yang keempat sebagai pengatur pergerakan. Yang kelima sebagai penunjang mekanis. Yang keenam pertahanan tubuh dalam bentuk antibodi. Yang ketujuh sebagai media perambatan impuls saraf. Yang kedelapan protein nutrien dan penyimpanan. Yang kesembilan protein pengatur. Selanjutnya ada lipat protein, di mana mayoritas protein harus diubah menjadi struktur tersier spesifik untuk mencapai fungsi biologis yang tepat. Protein yang terlipat dengan benar secara termodinamika stabil dalam kondisi fisiologis dalam sel, rantai polipeptida yang baru disintesis dapat memilih di antara 3 rute potensial, yaitu non-folding, correct folding, dan misfolding. Pilihan antara kompleksitas struktural rendah atau non-folding dan tinggi atau folding ditentukan oleh urutan asam amino. Polipeptida bermuatan tinggi dengan hidrofobisitas keseluruhan rendah akan tetap dalam keadaan tidak terlipat. Namun, sebagian besar rantai polipeptida akan memperoleh struktur spesifik secara reproduktif pada kondisi lingkungan yang identik. Pola lipat mau bagaimanapun dapat dimodulasi oleh tekanan lingkungan. Dengan demikian, protein yang tidak dilipat secara konstitutif dapat dipaksa untuk melipat atau salah melipat tergantung pada lingkungannya, di mana proses pelipatan tidak dilanjutkan melalui serangkaian langkah wajib dengan perantaraan tertentu, tetapi mencerminkan pencarian acak melalui banyak konformasi yang mungkin untuk rantai polipeptida tertentu. Fluktuasi yang melekat dalam konformasi rantai polipeptida memungkinkan residu yang terpisah dalam urutan asam amino untuk bersentuhan. Baiklah, selanjutnya, karena interaksi antara individu yang menyerupai keadaan asli lebih stabil daripada yang bukan asli, mereka lebih disukai. Dengan demikian, rantai polipeptida mampu menemukan struktur optimalnya melalui proses trial and error, karena rumitnya reaksi pelipatan. Jelaslah bahwa kesalahan cukup sering terjadi dan mungkin berperan dalam penyakit. Pelipatan protein yang benar mungkin gagal karena mutasi gen, modifikasi RNA, kesalahan penggabungan asam amino selama translasi, atau sintesis yang tidak sama dari subunit individu spesial protein multi subunit. Lebih lagi, modifikasi post-translation dapat disebabkan oleh perubahan pH, suhu, kekuatan ion, dan stres oksidatif dan lainnya. Banyak protein yang gagal melipat secara tidak tepat mengekspos domain hidrofobik yang biasanya terkubur di bagian dalam spesies yang terlipat dengan benar. Interaksi mereka dapat menyebabkan agregasi. Agregat juga dapat memulai proses penyamaian dengan pengendapan monomer tambahan dan komponen sel lainnya yang menghasilkan pertumbuhan agregat. Agregat dapat mengganggu fungsi seluler dan berpotensi sitotoksik. 3 hipotensi utama dalam menjalani toksisitas. Yang pertama, yang disebut hipotosis seluran, menunjukkan bahwa oligomer terbentuk cincin membentuk pori-pori di membran seluler. Yang kedua, menekankan bahwa interaksi abnormal dari protein yang gagal melipat dengan protein lain membuat yang terakhir tidak berfungsi. Menurut yang ketiga, protein yang salah lipatan dapat menyerap komponen pendamping dan sistem degradasi sehingga mengurangi aktivitasnya. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa sistem kontrol kualitas telah dikembangkan yang bertindak bersama untuk mendukung pelipatan yang tepat, menghilangkan protein yang salah lipatan dengan degradasi dan minimalkan agregasi. Selanjutnya, yaitu kontrol kualitas protein. Pendamping molekuler membentuk pelipatan protein yang baru disintesis dan juga mampu mendorong pelipatannya kembali setelah kerusakan akibat stres dan jenis cedera seluler lainnya. Pendamping mengikat dan menstabilkan domain hidrofobik terbuka dari protein target dan mempromosikan pelipatan yang tepat melalui siklus pengikatan dan pelepasan terkontrol. Di sisi lainnya, protein seluler yang tidak tepat melipat atau melipat kembali dengan benar didegradasi oleh sistem ubiquitin protesom. Akhirnya, ketika pelipatan yang benar tidak mungkin dilakukan dan degradasi oleh sistem ubiquitin protesom tidak mencukupi, protein abnormal berkumpul dan terakumulasi sebagai badan inokulasi. Seperti gambar yang di samping, yaitu merupakan gambar pendamping molekuler membentuk melipat protein yang baru disintesis. Keluarga pendamping molekul utama. Di sini ada pendamping, fungsinya dan lokalisasinya. Pendamping. Yang pertama SHSP, HSP27, kristalin. Fungsinya mencegah agregasi protein dan menjaga protein yang tidak terlipat dalam larutan. Lokalisasinya di intraseluler. Yang kedua, HSP60, pendamping. Fungsinya mencegah agregasi protein, membantu pelipatan protein. Lokalisasi di intraseluler. HSP70, GRP78, BIP berfungsi mencegah agregasi protein, membantu pelipatan. Lokalisasi di intraseluler. Yang keempat ada GSP90, GRP94. Fungsinya
protein mencegah agregasi protein, lokalisasi di intraseluler. Yang kelima ada HSP110. Fungsinya melepaskan protein dari agregat, lokalisasi di intraseluler. Dan yang terakhir ada clusterin. Fungsinya mencegah agregasi protein, lokalisasinya di ekstraseluler. Karena itu juga mengikat dari hidrofobik terbuka dari protein yang tidak dilipat dan menghambat agregasi dengan menstabilkannya dengan cara yang tidak tergantung pada ITP. Namun berbeda dengan SHSPS lain, clusterin disekresikan dan mewakili pendamping pertama yang diidentifikasi dari ruangan ekstraseluler. Jalur pelipatan protein bersifat reversibel dan dalam kondisi stres, protein dapat membuka atau mengadopsi keadaan terlipat antara dua skenario yang mungkin deviasi dari jalur pelipatan atau pembukaan normal ke jalur pelipatan yang irreversibel, yang menyebabkan agregasi dan pengendapan atau interaksi dengan HSPS. Dan dalam yang terakhir, faktor kinetik situasi memainkan peran penting dalam efisien tindakan pendamping. SHSPS lebih suka berinteraksi dengan protein yang beragregasi perlahan. Sebaliknya, HSP70 mengenali keadaan terlipat menengah dari protein target yang hadir hanya sementara pada jalur protein pelipatan atau pelipatan protein yang cepat. Jalur off-folding terdiri dari 3 rute jalur. Jalur ubiquitin proteasome yang mendegradasi intermediate of pathway sebelum mereka dapat beragregasi. Jalur agregasi amorf dengan prepitasi irreversible dan jalur pembentukan fibril amyloid yang mengarah melalui pembentukan kecil protofibril yang larut menjadi fibril silang yang sangat teratur, terdiri dari rantai polipeptida dalam konformasi beta yang diperpanjang. Selanjutnya, sistem ubiquitin proteasome. Ubiquitination sangat penting untuk dikenali oleh beragam protein pengikat polyubiquitin. Dua keluarga terkait protein pengikat polyubiquitin memandu protein di mana-mana ke proteasom atau ke kompleks ITP fase CDC48. Keduanya bertindak secara berurutan dalam proses degradasi. Holoenzim proteasom 26S terdiri dari dua subkompleks utama. Yang pertama partikel inti 20S yang berisi subunit protease, dan partikel pengatur 19S RP yang mengatur fungsi yang pertama. RP dapat dibedah lebih lanjut menjadi dua substruktur multi subunit, tutup dan basah, yang berisi domain ITP awalnya terlibat dalam aktivitas fase ubiquitin, yang kemudian ditransfer ke salah satu dari 20-40 protein pembawa ubiquitin E2 yang berbeda. Selektivitas tindakan ini berada di legase ubiquitin E3 yang spesifikasi untuk substrat protein yang berbeda. Ada banyak ligase ubiquitin yang berbeda yang bersama-sama dengan E2 spesifikasi mengkatalisasi pelengkapan rantai ubiquitin ke substrat protein. Akhirnya degradasi cepat oleh proteasom 26S terjadi. Selain proteasom, kompleks ITPase CDC48 terdiri dari proses tersebut. Berbeda dengan proteasom, CDC48 tidak memiliki struktur yang menjorok yang menghalangi akses protein yang lebih besar ke situs proteasom yang terbuka. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa CDC48 mampu membuka protein sistem ubiquitin proteasom besar yang ada di mana-mana dengan lebih mudah. Yang kemudian B, agregasi protein. Agregasom terbentuk ketika kapasitas sel untuk mendegradasi protein yang salah lipatan terlampaui. Agresomes dapat diindukasi secara eksperimental dalam sel kultur jaringan dengan ekspresi berlebihan dari protein yang rentan terhadap agregasi atau penghambatan aktivitas proteasom. Protein agregasi terakumulasi dalam struktur perisentriolar dalam jaringan filamen menengah IV yang runtuh. Fakta bahwa protein teragregasi terkonsentrasi dekat dengan pusat pengorganisasian mikrotubulus dan bahwa proses ini membutuhkan sitoskeleton utuh menyebabkan model transport mikrotubulus retrograd dari protein yang gagal melipat. Selanjutnya ada kelainan lipatan protein dan penyakit terkait gangguan agregasi protein. Yang pertama ada amyloidosis, didefinisikan sebagai protein dalam keadaan fibrilar tertentu. Karakteristiknya adalah birefringence hijau di bawah cahaya terpolarisasi setelah pewarnaan merah Kongo. Penampilan fibrilarnya di bawah mikroskop elektron dan polar difraksi sinar X. Lebarnya. Jenis amyloidosis terbagi menjadi dua, yaitu amyloidosis sistemik dan amyloidosis ekstraseluler.
Yang kedua ada penyakit neurodegeneratif. Karakteristik utama dari penyakit ini adalah perjalanannya yang kronis dan progresif dengan hilangnya neuron secara selektif dan simetris baik pada sistem motorik, sensorik, atau kognitif. Selanjutnya ada penyakit Alzheimer. Jenis penyakit neurodegeneratif yang paling umum adalah penyakit Alzheimer. Ciri morfologis adalah neurofil kusut berilar yang terdiri dari filamen helix berpasangan, PHV, dalam badan sel saraf dan proses neuritik. Dan yang terakhir ada penyakit Parkinson, PD, ditandai dengan degenerasi selektif neuron dopaminergik dan noradrenergik di substansia nigra dan locus coeruleus. Pada PD idiopatik, neuron memiliki inklusi spheroidal yang disebut badan Lewy. Badan Lewy terdiri dari protein dan terbentuk di bawah pengaruh stres sel oksidatif. Kelainan lipatan protein dan penyakit terkait gangguan agregasi protein selanjutnya yaitu sklerosis lateral amiotrofik. Penyakit ini ditandai dengan degenerasi progresif dan hilangnya neuron motorik dengan astrositosis. Hal ini berakibat fatal karena terapi yang efektif masih kurang dari 5-10% ILS bersifat familial, sisanya yaitu sporadik. Penyakit selanjutnya yaitu Huntington. Penyakit ini diturunkan dalam sifat dominan autosomal, dikaitkan dengan korea progresif dan demensia disebabkan oleh hilangnya neuron yang parah di neostriatum dan kemudian di korteks cerebral. Pengkodean gen penyakit Huntington. Untuk protein, Huntingtin mengandung pengulangan CAG yang tidak stabil dalam kerangka pembacaan terbuka dari ekson pertamanya. Peningkatan jumlah pengulangan CAG menyebabkan residu glutamin memanjang dalam protein Huntingtin yang mendukung agregasi. Yaitu penyakit prion. Penyakit prion termasuk scapi pada domba, bovine spongiform encephalopathy pada sapi, dan CGD pada manusia. Pada infeksi prion, PRPC yang biasanya berlabuh ke membran sel diubah menjadi agregat PRPSC. Ini mungkin mempengaruhi pensinyalan PRP, terikat membran normal C, menyebabkan neurotoksisitas. Selanjutnya yaitu 1. Defisiensi antitripsin. Defisiensi ini adalah autosomal regangguan kesif yang berhubungan dengan emfisema paru dan dapat menyebabkan sirosis hati. Defisiensi ini adalah glikoprotein kecil yang diproduksi di hati dan disekresikan ke dalam darah. Deposisi protein yang salah lipatan sebagai agregat sitoplasma juga merupakan fitur kunci dari beberapa penyakit hati kronis, terutama steatohepatitis alkoholik dan non-alkoholik. A. Perhatikan pembesaran dan pembekakan hepatosit yang mengandung MB. Di A, B hepatosit yang menggelembung tetap tidak diwarnai dengan antibodi keratin dan hanya MB yang menunjukkan imunoreaktivitas keratin. Immunostaining dengan P62C dan di mana-mana di antibodi mengungkapkan dekorasi MB. Panah menunjukkan sel yang mengandung MB. Presentasi yang telah dilakukan dapat kita simpulkan protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Bobot molekul tinggi. Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Penggolongan protein berdasarkan bentuknya yaitu yang pertama protein globular dan yang kedua protein serabut atau fibros. Dan struktur protein terdiri dari protein primar, protein sekunder, protein tersier, dan protein kuartener. Fungsi dari protein yaitu sebagai biokatalisator atau enzim, sebagai protein transport, sebagai pengatur pergerakan, sebagai penunjang mekanis, pertahanan tubuh dalam bentuk antibodi, sebagai media perambatan impuls saraf, sebagai pengendalian pertumbuhan, dan pencernaan protein yaitu dari mulut, lambung, dan usus halus. Metabolisme protein terdiri dari absorpsi dan transportasi protein, katabolisme protein, dan anabolisme protein. Pelipatan protein yang rusak bertanggung jawab atas banyak penyakit. Meskipun penyakit ini tampaknya cukup beragam, pada pandangan pertama ada bukti prinsip-prinsip patogenik umum. Dasar dari perubahan patologis adalah ketidakmampuan sel untuk mencegah kesalahan lipatan protein, untuk mengembalikan protein yang salah lipatan menjadi normal, atau untuk menghilangkan protein yang salah lipatan melalui degradasi. Hal ini dapat mengakibatkan pengendapan agregat protein yang berpotensi sitotoksik, atau penyakit agregasi protein. Penyakit degeneratif kronis pada sistem saraf pusat misalnya yaitu penyakit Alzheimer dan Parkinson. Amyloidosis tetapi juga penyakit hati kronis, misalnya steatohepatitis alkoholik dan non-alkohol, termasuk dalam kategori gangguan ini. Saran dari penjelasan ini yaitu untuk memahami mekanisme patogenik yang mengarah pada penyakit agregasi protein, penting untuk menganalisis bagaimana sel berurusan dengan protein abnormal dalam kondisi fisiologis dan patologis.
Demikianlah presentasi bagaimana sel menangani protein abnormal dari kelompok 3. Lebih dan kurang jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. See you next time. Bye-bye.